Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel Memes Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang gimana nih kalau misalnya teman-teman melakukan pembetulan SPT PPN di bawah tahun 2025. Masanya ya, contohnya kayak masa SPT Desember 2024, ataupun Februari 2024, atau Juni 2023. Nah, itu ketentuannya gimana? Nah, di sini ada update nih dari DJP bahwa dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebelum masa pajak Januari 2025, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan pajak pertambahan nilai pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai pertama yang dengan status normal yang belum disampaikan setelah masa pajak yang dilakukan pembetulan. Oke. Nah, di sini juga penggunaan kompensasi kelebihan pembayaran pajak dapat dilihat di menu SPT. Selanjutnya submenu dashboard kompensasi. Gitu ya, teman-teman. Nah, gimana sih maksudnya? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Eh, Oke. Ini dasar aturannya itu sesuai dengan Per 11 PJ 2025 pasal 137 huruf C bahwa dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari pembetulan surat pemberitahuan masa pajak PPN sebelum masa pajak Januari, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan PPN SPT masa pajak pertama nilai pertambah dengan status normal yang belum disampaikan setelah masa pajak dilakukan pembetulan. Tuh. Nah, nih contohnya, kalau misalnya teman-teman melakukan pembetulan masa pajak Desember 2024 dengan status LB yang dikompensasikan baru disampaikan tanggal 23 Juli 2025 dan wajib pajak sudah menyampaikan SPT masa PPN pajak Januari hingga Mei, maka LB kompensasi akan masuk atau diperhitungkan sebagai kompensasi pada SPT PPN masa pajak Juni 2025 normal. Gitu. Nah, jadi yang harus teman-teman pahami bahwa setiap kompensasi SPT lebih bayar PPN itu akan masuk ke SPT yang belum dilapor pada tahun 2025. Nah, yang belum dilapor ini harus teman-teman garis bawah itu SPT-nya itu SPT normal ya, bukan pembetulan. Jadi kalau misalnya nih, kalau di sini kan baru disampaikan tanggal 23 Juli, oke. Nah, selanjutnya atas pembetulan masa pajak Desember 2024. Ini ya. Ini kan di bawah 2025 ya, teman-teman ya. Selanjutnya karena dia itu belum lapor di SPT masa PPN Juni, ini ya. Maka dia sudah otomatis masuknya ke Juni. Tapi kalau misalnya nih dia sudah lapor 22 Juli 2025 untuk SPT pajak Juni 2025, ya berarti dia nanti masuknya ke SPT Juli, teman-teman. Gitu. Jadi walaupun misalnya nanti teman-teman di 2024, 2023 yang menggunakan WP Factor itu kan bisa dipilih dikompensasikan ke masa pajak kapan ya? Terakhir tuh kalau nggak salah ya. Nah, itu walaupun misalnya teman-teman pilih Januari gitu ya misalnya teman-teman ya. Nah, itu udah otomatis nggak masuk ke Januari, teman-teman, tapi masuk ke SPT yang belum dilaporkan pada tahun berjalan gitu. Jadi kalau misalnya lagi nih ya, ini pembetulannya itu bulan tanggal 23 Agustus. 23 Agustus ya, teman-teman ya. Nah, di 23 Agustus ini kira-kira masuknya ke SPT mana? Masuknya ke SPT Juli. Oke, dengan catatan SPT Julinya itu belum dilapor. Kalau sudah dilapor ya otomatis dia masuk ke Agustus. Gitu ya, teman-teman ya. Itu teman-teman, jadi jangan kaget ataupun jangan heran ketika kompensasi ke masa pajak eh, kompensasi di bawah 2025 sudah memilih bulan tetapi tidak muncul di bulan tersebut. Itu sudah otomatis seperti itu. Jadi akan muncul di SPT yang belum dilaporkan. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Dan kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan jawab.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.